Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini izinkan saya untuk bertanya kepada Bu Dini mengenai masalah-masalah yang telah saya identifikasi sesuai dengan tugas kami, yaitu LK1.2, berkaitan dengan masalah-masalah yang kita hadapi sebagai guru di kelas. Ya. Tentunya kita sebagai guru banyak menghadapi permasalahan-permasalahan. Nah, di sini ada 6 permasalahan yang saya hadapi. Nah, pertanyaan pertama saya mengenai permasalahan yang telah saya identifikasi, yaitu yang pertama, masalah rendahnya minat membaca. Apa penyebab masalah rendahnya minat membaca peserta didik menurut Ibu Dini? Oke. Ya, yang kita ketahui bahwa minat baca itu adalah salah satu problem yang saat ini masih kita hadapi ya, dan belum mendapatkan solusi yang tepat bagaimana cara mengatasi masalah ini. Tapi terkhusus di kelas saya, yang saya lihat masalah minat baca yang kurang di kelas saya itu di latar belakangi dengan beberapa faktor. Yang pertama karena kurangnya penggunaan perpustakaan. Kemudian yang kedua, mereka juga kurang melakukan kegiatan literasi di kelas. Ya, padahal sebelum belajar ada baiknya mereka itu disuruh membaca beberapa menit dulu. Tapi penerapannya tidak dilakukan di kelas. Nah, karena juga tidak ada pojok baca. Kemudian ya itu tadi. Baik, ini di sini kami ada masalah yang kedua mengenai masalah peserta didik mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, di sini mengenai tentang matematika, belajar matematika. Menurut Ibu Dini, apa penyebab peserta didik itu mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas operasi pembagian pelajaran matematika? Pelajaran matematika, operasi pembagian ya. Pembagian. Menurut saya faktor pertama adalah mereka memang tidak suka pelajaran matematika. Yang kedua karena memang guru kurang menerapkan media pembelajaran yang interaktif yang seharusnya mendukung proses pembelajaran mengenai materi operasi pembagian, sehingga siswa itu tidak paham dengan apa yang diajarkan oleh guru tadi untuk penggunaan media. Baik Bu Dini, selanjutnya mengenai masalah komunikasi antara guru dengan orang tua. Ini tentunya kita pasti mengalami ada beberapa masalah dengan hubungan masalah komunikasi ini dengan orang tua ya sebagai guru. Nah, ini pertanyaannya, apa penyebab komunikasi antara guru dengan orang tua peserta didik terkait pembelajaran masih kurang? Oke. Ya, namanya komunikasi itu kan harus bertemu dulu ya Pak ya. Tapi kenapa kurang? Karena ini tadi, kan mayoritas orang tua di kelas saya itu mereka bekerja, sehingga mereka tidak ada waktu untuk datang ke sekolah untuk menanyai kondisi anaknya, sibuk bekerja. Terus juga ada seperti contohnya ketika ambil rapot saja nih Pak, siswa masih sering diambilkan rapotnya dengan orang lain gitu, diwakilkan, entah itu dengan kakaknya, adiknya, atau mamanya, sehingga kami juga kesulitan bertemu dengan orang tuanya gitu, karena mereka terlalu sibuk bekerja. Mungkin dalam faktor lain berarti selain sibuk bekerja? Faktor lain mungkin tidak adanya ajakan juga ya dari sekolah ya untuk rapat kecil gitu, atau kumpul orang tua berdiskusi bagaimana perkembangan anak. Dari faktor gurunya inisiatif. Iya, inisiatif dari gurunya juga kurang. Yang keempat Ibu Dini yang ingin saya tanyakan mengenai pembelajaran inovatif. Nah, ini pertanyaannya, apa penyebab guru kurang optimal dalam mengimplementasikan model pembelajaran inovatif? Iya, model inovatif ya. Model pembelajaran inovatif. Model pembelajaran inovatif. Menurut saya ada beberapa faktor Pak ya. Yang pertama karena memang gurunya tidak ada keinginan untuk mempelajari model inovatif tersebut. Rasa ingin tahu yang kurang, sehingga mereka tidak berniat untuk mempelajarinya. Yang kedua juga kurangnya ikut pelatihan dari dinas seperti itu. Seminar-seminar ya? Seminar-seminar, ya betul banget. Atau kan sekarang sudah banyak sekali pelatihan online Pak ya tentang media, tapi ya katanya memang orang pada ini ya, kurang kayak seminar, ikut seminar. Padahal sangat mudah sekali ya, tinggal join lewat smartphone, Zoom gitu, tapi tidak. Dan juga mungkin guru juga kurang membaca buku. Sekarang banyak sekali buku-buku baru yang menerbitkan tentang model pembelajaran
gampang, udah praktis sekali dan tidak mengeluarkan uang, minimal kuota lah seperti itu. Tentu saja mereka tidak minat. Kurang Dan juga pelatihan secara umumnya sekarang guru kan sering menggunakan model-model yang konvensional, konvensional. masih betah pada model itu. Nomor 5-nya yang ingin saya tanyakan mengenai masalah soal berbasis hot. Ini apa penyebab peserta didik itu mengalami kesulitan ketika mengerjakan soal berbasis hot yang berhubungan dengan level kognitif seperti itu, soal berbasis tinggi itu. Mungkin beberapa faktornya antara lain yang pertama mereka itu kurang memahami dari soal itu sendiri karena kan bahasa-bahasa yang digunakan sudah level tinggi ya, sementara mereka itu masih kurang kesulitan menginterpretasikan bagian-bagian kalimat yang memang sulit seperti mendefinisikan. Kadang siswa saya pun bertanya kepada saya, Bu, apa sih Bu yang dimaksud dengan mendefinisikan? Jadi mereka kurang memahami dengan soal itu. Maksud soal karena menggunakan bahasa yang tinggi tadi. Yang kedua juga karena mungkin soalnya itu terlalu panjang dan mereka juga tidak mengerti, jadi mereka merasa bosan gitu ketika ingin mengerjakan itu. Udah tumbuh rasa bosan. Udah tumbuh rasa bosan. Kalau pembacanya sudah bosan, bagaimana cara mencari jawabannya kan seperti itu. Jadi ya itulah sih Yang terakhir Ibu Dini mengenai masalah teknologi informasi komunikasi. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, apa itu penyebab guru belum maksimal memanfaatkan teknologi informasi atau TIK ini dalam kegiatan pembelajaran menurut Ibu atau pengalaman Ibu mengajar di kelas 5? Pengalaman saya ya ada beberapa faktor lagi Pak yang mendukung kurangnya keinginan guru juga. Yang pertama mungkin kurangnya keinginan guru untuk mempelajari IT gitu. Contohnya laptop saja, mereka kurang ingin tahu, dan mereka yang kedua kurangnya fasilitas di sekolah ya, fokus yang kurang, kemudian juga mungkin laptop begitu, sehingga ya guru tadi masih begitu dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Baik, terima kasih Bu Berina atas segala kesempatannya dalam membantu saya, terkhususnya menyelesaikan masalah-masalah apa saja atau penyebab-penyebab masalah dari yang telah kami diskusi ini. Terima kasih kepada Ibu Berina atas kesempatan. Terima kasih juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.